Baik, terima kasih. Saya perkenalkan diri di sini sebagai ketua kelompok perikanan Pokdakan, kelompok pembudidaya ikan perintis sukses mandiri, dengan rekan-rekan yang lain beranggotakan 24 orang. Nama saya lengkapnya ya Minin Mahfudin, biasa dipanggil Mahfud atau Bang Minin, ya terserahlah enaknya, tapi lebih enak mungkin panggil Bang Mahfud karena yang lain agak ribet atau gimana. Itu, terima kasih. Nama saya Suntas sebagai anggota. Ini saya kalau di posisi bisa dikatakan manajer produksi ya. Nama saya Dedi Supriyadi. Saya di Pokdakan itu sekretaris Pokdakan. Nama saya Syahrul Arif, di sini saya sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Hendri Sunarto, jabatan saya di sini sebagai anggota. Ya, latar belakang terbentuknya Pokdakan. Jadi 3 tahun ke belakang itu mandiri, sudah mendirikan usaha sendiri. Itu ada 11 kolam menggunakan kolam terpal dengan patok-patok kayu dengan dinding-dinding bambu. Nah, seiring berjalan waktu itu terpalnya dimakan usia, itu usang, rapuh, lapuk. Begitu juga patok-patoknya itu ada dimakan rayap, lapuk dan sebagainya. Jadi hanya bertahan 3 tahun. Nah, setelah 3 tahun ini kita istirahat lagi, kemudian kita coba ngumpulin teman-teman lagi, kita semangat lagi untuk membentuk Pokdakan. Nah, histori dari Pokdakan ini awalnya 3 tahun sebelumnya kita pernah mencoba di budidaya ikan seperti itu. Untuk kesulitan awal dari merintis usaha Pokdakan sendiri apa? Untuk kesulitan namanya usaha pasti ada ya. Salah satunya mungkin dari investasinya itu termasuk juga kesulitan karena rentang waktunya yang terlalu pendek, itu juga bagian dari kesulitan. Terus juga bagian dari produksinya sendiri juga pasti ada kendala, terutama penyakitnya, penanganan airnya, pakannya, itu adalah bagian dari kendala budidaya. Mungkin dari penyakitnya itu timbul akibat air kotor, kurang cepat diganti, atau tebar padatnya terlalu tinggi, banyak persoalan, banyak permasalahan yang bisa kita pelajari di awal dari budidaya ikan. Nah, kendala-kendala seperti itu kita sudah ngalami, kita sudah jalani. Nah, sekarang kita kembali jalan lagi. Nah, histori itulah yang kita pakai. Sekarang padar tebatnya ideal, mungkin meningkatnya ke kolam beton, jadi umur kolamnya itu lebih jauh, lebih lama lah, seperti itu, Bu. Ya, baik. Untuk harapannya ya, perkembangan Pokdakan ke depannya, saya sangat berharap wilayah lingkungan sekitar, terutama kami sendirilah di dalam Pokdakan ingin sekali berkembang. Dalam artian berkembang ini bisa cepat maju dan bisa ditiru dengan warga-warga sekitar, karena memang kebutuhan protein ikan ini tidak setak saat ini, selamanya kita akan butuh ikan, seperti itu. Harapannya di lingkungan sekitar ingin 1-2 kolam punya untuk ketahanan pangan mandiri di setiap keluarga, seperti itu. Nah, contohnya kita diadakan di sekretariat Pokdakan ini, gitu, Bu. Ya, makanya kita dibentuk itu kan pasti ada harapan untuk dari masalah-masalah yang timbul setiap kita melakukan pembudidayaan. Nah, alhamdulillah dari Dinas
Perikanan yang dari penyuluh dari Dinas Perikanan itu dan Ketahanan Pangan dari Kota Bekasi juga selalu memberikan solusi bagaimana caranya mentreatment bahasa mereka itu, air terus segala macam. Dan ada juga instansi-instansi yang memberikan bantuan seperti ini yang sekarang kami lagi bangun itu, bantuan dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Ciketing Udik untuk membuat kolam baru. Sebelumnya juga ada dari tim lain itu memberikan kolam terpal, bantuan kolam terpal untuk itu. Kami juga sedang berproses dengan Ketapang itu Dinas Ketahanan Pangan untuk bisa memberikan bibit lah dan pakannya. Terus untuk masuk ke permodalan juga dibantu dengan penerbitan kartu Sukaku. Salah satu syarat untuk bisa mengakses BLU, bantuan lunak permodalan di Dinas Perikanan. Itu harapan kedepannya kelompok ini sesuai dengan tujuan awal dibentuknya bisa membangun jaringan di antara kami kelompok dan bisa memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat minimal setempat. Syukur-syukur bisa ke Kota Bekasinya atau secara kebutuhan pangan nasionalnya gitu. Ya, semoga aja bisa menjadi tempat membudidayaan yang luas, bisa dikenal banyak orang, dan juga bisa menjadi tempat untuk menjadi perintis lah ya. Udah sih, itu aja. Keinginannya mungkin sangat besar sekali. Selama ini kan kendala kita ya nggak jauh beda mungkin dari perasaan rekan-rekan juga, dari permodalan juga ya, yang sangat terkendala. Harapan sih sangat maju dengan terbentuknya Pokdakan ini. Saya terima kasih kepada Pak Ketua yang udah membangun satu wadah gitu ya sama rekan. Terus yang kedua ya harapan besar dengan dibantunya dari teman-teman IKN ini, mohon dukungan ke depannya gitu. Harapannya sih menjadi besar, berkembang. Baik, terima kasih mahasiswa Bayangkara Jakarta Raya yang sudah berkunjung di sini. Kami saya sebagai ketua Pokdakan berterima kasih sudah dikunjungi oleh rekan-rekan mahasiswa. Tentunya harapan kami Pokdakan bisa kedepannya bersinambungan, bisa regenerasi atau bisa mereferensikan bahwa di sini ada kelompok ikan. Mudah-mudahan saya kedepannya bisa menjadi binaan seperti itu. Adapun hal-hal yang urgent kebutuhan saya untuk Pokdakan ya, dari bibit saya mungkin perlu bantuan entah dari teman-teman mahasiswa atau dari yang lain pun kami membutuhkan itu. Selain itu sarana dan prasarana seperti terpal, karena kebetulan kemarin kita peningkatan kolam walaupun masih dasar. Nah, ini progresnya masih sangat panjang. Ya, mudah-mudahan dari rekan-rekan mahasiswa atau instansi lain bisa melihat progres perkembangan Pokdakan yang kami rintis, dan mudah-mudahan kedepannya bisa mandiri dan menjadi contoh di lingkungan sekitar sini. Kami juga udah obrolkan dengan ketua itu sebenarnya harapannya sangat besar dengan tema KKN dari Universitas Bayangkara Jaya Raya ini, bahwa proyek membangun desa ya. Nah, proyek membangun desa itu bagi kami atas sesuatu yang memang kami tunggu-tunggu. Ini proyek ini kalau memang benar hanya tidak sebatas KKN ya bagus banget gitu, karena proyek membangun desa ini salah satu cita-cita Pokdakan juga, bahwa
bagaimana potensi-potensi setempat bisa menjadi unggulan di desa kami Ciketing Udik ini. Sebenarnya kan nggak hanya Pokdakan di Lele saja, banyak potensi-potensi yang lain. Seperti kemarin itu saya baru kenal juga dengan adanya Roti Dava, terus ruang baca untuk pendidikannya. Dan di kita itu sebenarnya potensi terbesarnya adalah di limbah. Potensi terbesarnya di limbah gitu. Banyak pemain-pemain limbah yang selama ini berdiri sendiri dan semacamnya. Itu hanya sekilas untuk limbah ya. Nah, balik lagi ke Pokdakan, bahwa harapannya dengan adanya teman-teman mahasiswa ini, KKN di sekitar Kelurahan Ciketing Udik, bisa membantu minimal untuk kalau bahasa kerennya promosi ya. Tapi untuk memberitahukan bahwa di sini ini ada kelompok budidaya ikan yang ada di Ciketing Udik ini bisa tersampaikan di luar. Kalau Kota Bekasi, sekup Kota Bekasi mungkin sudah pada tahu sampai setingkat wali kota gitu. Jadi dengan adanya potensi kita yang seadanya bisa tersampaikan ke masyarakat yang luas, minimal untuk sebuah contoh lah, walaupun belum ideal, sebuah contoh bahwa kita bisa berupaya untuk minimal ketahanan pangan keluarga kita sendiri gitu. Ya, harapan saya sebagai anggota bisa menjadi wadah untuk perkembangan dan perintis pemula ya, khususnya seperti saya juga masih pemula, khususnya ya bisa menjadi wadah pangan untuk masyarakat luas. Mungkin itu sih. Pertama mungkin ya realnya dari sarana-sarana kolam kami yang mungkin baru setengah jadi gitu ya, harapannya itu. Mungkin untuk pemasaran itu sangat mendukung ya, itu utamanya ya, sangat mendukung. Jadi kami sangat terbantu kalau untuk itu, untuk media itu. Untuk sekarang belum ada sosial media Pak? Belum ada, baru hanya pribadi aja gitu ya. Berarti masih secara dari mulut ke mulut gitu. Iya. Ikut mendukung dah, support dari mahasiswa juga. Untuk dari kami kan ingin membantu perihal pemasaran sosial media Pak. Ya. Sebelumnya udah ada rencana ke sana belum sih, Pak? Untuk ke sana sih ada sih. Saya serahkan sama ketua sih itu. Oh, Iya. mungkin nanti kita dari sini mewadahi Iya. juga sharing-sharing untuk kedepannya Iya. agar tetap sosial media tuh tetap jalan gitu. Iya. Oke, siap. Makasih ya Pak. Oke, terima kasih.